Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas soal-soal latihan kita yang belum terselesaikan ya. Kita lihat dari soal yang ini. Yang ditanya di dalam soalnya kan nilai daripada periode ya. Kalau kita berbicara tentang nilai-nilai daripada periode, di dalam hal ini nanti kita akan harus melihat periode yang ditanya itu tentang apa, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang yang dinamakan dengan periode, ini nanti kita bagi dia menjadi 3 bagian. Apa itu? Yang pertama adalah bisa nanti ini kita kelompokkan berdasarkan yang pertama adalah definisinya, yang kedua nanti adalah berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya itu nanti kita lihat ada 2. Yang pertama ada yang dinamakan dengan bandul, lalu yang kedua ada nanti yang dinamakan dengan pegas. Ketika kita berbicara tentang periode berdasarkan definisinya, maka persamaannya di sini bisa kita buat dengan persamaan bahwa periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Sehingga kalau dari definisinya ini kita rumuskan, akan kita peroleh rumus matematisnya bahwa periode itu adalah T per N. Sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk bandul, ya dari segi pembentukannya ya, periodenya nanti bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2pi kita kali dengan akar daripada L kita bagi dengan G. L itu apa? L itu adalah panjang daripada tali yang dipergunakan. Jadi kalau kita berbicara tentang bandul, berarti itu adalah berbicara tentang benda yang diikat dengan tali lalu diayunkan ya. Jadi L-nya itu adalah panjang daripada talinya, yang satuannya ini nanti harus kita ambil dalam satuan meter. Sedangkan kalau penyebabnya itu adalah pegas, periodenya nanti kita cari dengan menggunakan persamaan 2pi kita kali dengan akar daripada M kita bagi dengan K. M itu apa? Massa beban yang kita gantungkan. Nilai daripada K itu apa? Tetapan pegasnya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nilai daripada K, ini berbicara tentang tetapan daripada pegas. Kalau kita berbicara tentang tetapan pegas, ini nanti kalau seandainya tidak diketahui di dalam soal, ini bisa kita cari dari hukum Hooke. Apa itu? Bahwa nilai daripada F sama dengan nilai daripada K kalikan dengan nilai daripada delta X. F itu adalah gaya yang bekerja yang menyebabkan pegasnya bertambah panjang, sementara nilai delta X itu adalah pertambahan panjang daripada pegasnya. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, F sama dengan K kita kali dengan nilai daripada delta X, di sini nanti kita lihat bahwa nilai daripada K, ya konstantanya ini, bisa kemungkinan pegasnya itu 1, bisa kemungkinan pegasnya lebih dari 1. Ya kalau 1 gampang ya, tinggal masukkan aja K-nya berapa. Kalau lebih dari 1 gimana? Kalau lebih dari 1, kita lihat dulu rangkaiannya. Rangkaiannya itu nanti 2 kemungkinan. Yang pertama bisa dia itu secara seri, yang kedua bisa secara paralel. Kalau rangkaiannya seri, konstantanya ini nanti kita cari dengan persamaan 1 per konstanta seri sama dengan 1 per konstanta yang pertama ditambah dengan 1 per konstanta yang kedua, kita tambahkan yang seterusnya. Sedangkan kalau dia paralel, ini langsung kita jumlahkan aja ya. Konstanta paralel berarti itu sama dengan nilai daripada K1 kita tambahkan dengan nilai daripada K2. Kalau ada yang lain, tambahkan dengan yang lain. Nah, kita lihat contoh soalnya ini. Jadi kalau kita perhatikan dari contoh soal ya, ini kalau kita lihat dari contoh soal, ada 3 pegas, masing-masing konstantanya adalah 300. Ini 300, ini 300, ini 300. Rangkaiannya, kalau kita lihat dari sini berarti ini rangkaiannya pegasnya disusun secara seri ya. Karena disusun secara seri, maka K-nya kita cari dari 1 per. Sehingga bisa kita buat dari sini bahwa nilai daripada konstanta penggantinya secara seri adalah
1 per K seri sama dengan 1 per 300 ditambahkan dengan 1 per 300 ditambah dengan yang satu lagi 1 per 300. Maka kalau kita balik berarti ini menjadi 300 dibagi 3 atau ketemulah di sini 100 Newton per meter. Nah, sesudah dapat nilai konstantanya seperti ini, yang ditanyakan perioda. Nah, tinggal masukin aja ke rumus periodanya tadi. Ini bicara pegas, maka periodanya tadi kita pakai adalah 2pi, kita kali dengan akar daripada M, kita bagi dengan K. K-nya sudah ada 100, yang menjadi masalah M-nya berapa? M-nya bisa kita lihat dari sini. Perhatikan di dalam soal, diberikan beban. Beban ya. Jadi beban yang diberikan di sini 10 Newton. Nah, jangan lupa kalau diberikan beban 10 Newton berarti itu adalah masih berat ya dalam satuan Newton. Karena ini masih berat, harus kita cari masanya. Nah, cara nyari masanya gimana? Kita jabarkan bahwa berat itu adalah M kali G. Sehingga M kali G sama dengan 10. G itu kan 10. Percepatan gravitasi. M kali 10 sama dengan 10, maka kita dapatlah di sini masanya sama dengan 1 kg. Iya. Karena sudah ketemu nilai daripada masanya 1 kg, nah tinggal kita masukkan ke dalam rumus daripada periode ini. Sehingga bisa kita buat periodenya sama dengan 2pi akar daripada M-nya tadi adalah 1, nilai daripada K-nya ketemu tadi 100, maka kalau kita akar ini 10 ya. Berarti kalau kita bagikan dengan 10 yang ini, hasilnya menjadi 0,2 pi second. Maka ketemulah jawabannya di sini adalah I. Nah, yang berikutnya di sini ya. Yang ditanya di dalam soal tinggi maksimum ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tinggi maksimum dengan kondisi soal seperti ini, maka yang kita pakai di dalam hal ini adalah energi mekanik. Kembali kita ingat bahwa nilai daripada energi mekanik itu sama dengan nilai daripada energi kinetik kita tambahkan dengan nilai daripada energi potensial. Ya, jangan lupa ketika kita berbicara tentang nilai daripada energi mekanik ini sifatnya adalah kekal. Berarti kalau kita buat nanti dua buah titik yang berbeda, maka energi mekanik di dua titik itu dimanapun posisinya akan selalu sama. Nah, kalau misalnya ini kita jabarkan ya, energi mekanik tadi EK tambah EP, ini kita jabarkan, kembali kita ingat ketika kita berbicara tentang energi potensial, berarti ini berhubungan dengan ketinggian ya. Karena berhubungan dengan ketinggian, maka energi potensial kita buat dengan persamaan M kali G kita kali dengan H. Sementara kalau kita berbicara tentang nilai EK, ini berhubungan dengan kecepatan. Tapi hati-hati. Apa itu? Kalau kita bicarakan tentang nilai daripada EK, ini nanti ada 3 kemungkinan, tergantung gerak daripada bendanya. Apa itu? Yang pertama, bendanya itu kemungkinan bisa melakukan geraknya itu adalah gerak translasi. Yang kedua, bisa kemungkinan nanti yang terjadi adalah gerak daripada bendanya itu adalah gerak rotasi. Lalu yang ketiga, bisa kemungkinannya nanti geraknya itu adalah gerak menggelinding. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ketika kita berbicara tentang gerak translasi, itu artinya adalah geraknya itu hanya berpindah, bergeser, ya, bergeser tanpa ada rotasi. Jadi dia itu merosot, kepleset, ya. Nah, karena ini hanya merosot atau kepleset, inilah yang persamaan yang sering kita pakai. Apa itu? Nilai daripada EK sama dengan setengah M kalikan dengan nilai daripada P kuadrat. Ini yang sering kita pakai. Walaupun sebenarnya persamaan ini tidak berlaku untuk semua keadaan. Jadi sebenarnya rumus ini, persamaan ini hanya berlaku untuk keadaan yang bendanya itu adalah meluncur tanpa berputar. Ketika bendanya ada rotasi, maka ini nggak berlaku. Nah,
Lalu gimana kalau dia berotasi? Nah, kalau berotasi artinya adalah bendanya itu berputar tapi tidak berpindah tempat. Jadi berputarnya di tempat saja. Ya. Ketika bendanya itu berputar di tempat, maka rumus energi kinetik rotasi kita cari dengan menggunakan persamaan setengah dikali dengan momen inersia kali dengan kecepatan sudut kuadrat. Nah, ingat kembali ini ketika kita berbicara tentang nilai daripada momen inersia. Nah, ini ya. Kalau kita berbicara tentang momen inersia, kira-kira masih ingat nggak ini persamaannya? Bentuk umumnya itu beda ya, tergantung kepada bendanya. Misalnya, kalau dia itu bola yang menggelinding atau bola yang berotasi, maka momen inersianya tergantung bolanya yang mana. Ada dua kemungkinan. Bisa bolanya itu adalah padat berisi seluruhnya, bisa dia itu kosong, hanya kulit. Ketika dia padat, berarti momen inersianya adalah 2/5 mr². Ketika kosong, momen inersianya adalah 2/3 mr². Sama halnya kalau misalkan bendanya itu adalah bentuk silinder. Nah, bentuk silinder atau tabung juga ini dua kemungkinan. Bisa kosong, bisa padat. Kalau dia kosong, berarti momen inersianya mr². Kalau dia padat, setengah mr². Jadi bentuknya hampir sama, bedanya angkanya di depan. Gitu ya. Karena angka di depannya itu beda-beda, saya buatlah persamaannya ini untuk menyederhanakan dengan angka di depannya itu adalah K. Ketetapan yang bisa berubah-ubah tergantung kepada bentuk bendanya. Sehingga inersianya kita buat di sini menjadi K dikalikan dengan mr². Maka kalau inersianya adalah K kita kali dengan mr², maka energi kinetik rotasi ini bisa kita buat persamaannya menjadi Eka rotasi sama dengan setengah. Inersianya itu adalah K, kita kali dengan M, kalikan dengan R², kalikan tadi di sini dengan nilai daripada omega kuadrat. Maka dari persamaan ini kita lihat bahwa nilai daripada R² kalau kita kalikan dengan omega kuadrat ini menghasilkan satu persamaan baru yaitu nilai daripada V². Kenapa? Karena di dalam gerak melingkar kita sudah tahu bahwa nilai daripada V itu kan omega kali R. Berarti kalau omega kuadrat kali R² itu adalah V². Karena demikian, maka eka rotasinya bisa kita dapatkan dia di sini dengan persamaan eka rotasi sama dengan setengah K dikalikan dengan M kalikan dengan V². Inilah rumus eka kalau nanti kita temukan bendanya itu berputar di tempat atau berputar tanpa berpindah. Lalu yang ketiga, ada gerakan yang ketiga yang dinamakan dengan gerak menggelinding. Apa itu menggelinding? Nah, namanya menggelinding berarti artinya adalah dia berpindah tempat sekaligus berputar. Jadi pada saat berpindahnya, dia itu berputar. Maka karena gerakannya ini ada dia berpindah dan berputar, sehingga bisa kita buat bahwa energi kinetik menggelinding itu menjadi sama dengan nilai daripada eka translasi kita tambah dengan eka rotasi. Maka kalau kita tambahkan eka translasi dan eka rotasi, masukkan persamaannya akan kita dapat eka menggelinding sama dengan ya. Eka menggelinding sama dengan ini kita masukkan translasinya setengah mv², rotasinya setengah k mv². Nah, kita keluarkan setengah mv²-nya yuk. Keluarkan setengah m dikali dengan v². Berarti kalau dari sini keluar setengah mv², sisalah di sini angkanya 1. Kalau dari sini keluar setengah mv², sisalah di sini angkanya adalah k. Sehingga rumusan atau persamaan untuk eka itu adalah untuk gerak menggelinding ya. Eka untuk gerak menggelinding itu adalah setengah M kalikan dengan nilai V², kita kali dengan 1 plus nilai daripada K. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh soalnya ini kan dikatakan seperti ini. Ini bendanya di sini diluncurkan ke atas.
dengan kecepatan yang besarnya adalah 5 meter per second. Dan benda ini naik menggelinding. Artinya dia berpindah sekaligus dia melakukan proses rotasi. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, berapakah tinggi maksimum? Gitu ya. Nah, yang ditanya dia di sini adalah kira-kira tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh bola ini berapa? Kalau bola itu bola pejal, inersianya adalah 2/5 m². Nah, kita masukkan aja sifat daripada kekekalan energi mekanik tadi. Bahwa energi mekanik di dua tempat yang berbeda, itu nilainya adalah tetap. Jadi kalau misalnya kita buat ini titik 1, ini kita buat titik 2, maka akan kita dapat ya di sini bahwa energi mekanik di titik 1 harus sama dengan energi mekanik di titik 2. Kalau kita masukkan energi mekanik tadi adalah EK tambah EP, maka bisa kita buat EK di titik 1 ditambah dengan EP di titik 1, ini harus sama dengan EK di titik 2 ditambahkan dengan nilai EP di titik 2. Ya. Kalau kita buat EK di titik 2 ditambah dengan EP di titik 2, perhatikan. Yang ini kita anggap dasar atau paling rendah, maka kita buat H1-nya adalah 0. Karena H1-nya 0, berarti energi potensialnya ini adalah 0. Yang kedua, ini katanya mencapai tinggi maksimum. Karena ini mencapai tinggi maksimum, maka kecepatannya di sini, itu kita ambil nilainya adalah 0. Karena V-nya 0, berarti EK-nya 0. Berarti di titik 2, EK yang 0. Maka dari persamaan ini bisa kita hasilkan bahwa EK di titik 1 itu sama dengan nilai daripada EP di titik 2. Nah, tinggal masukin aja persamaan masing-masing. Ya. Kalau kita masukkan persamaan masing-masing, EK di titik 1, karena tadi menggelinding ya, karena ini menggelinding, maka rumus EK-nya yang kita pakai EK menggelinding. Apa itu? EK menggelinding tadi setengah MV kuadrat kita kali dengan 1 plus K. Iya. K itu apa? K itu adalah koefisien dari inersianya. Yang ini ya, 2/5. Jadi K itu yang ini, 2/5. Jadi beda-beda ya. Kalau nanti dia itu silinder kosong, ya berarti K-nya itu jadinya 2/3. Ya. Maka ini tinggal kita selesaikan. Sama dengan energi potensial, berarti M kali G kali H ya. Berarti dari sini kita sederhanakan M di sebelah kiri dengan sebelah kanan kita habiskan. Kalau sudah kita habiskan M di sebelah kiri dengan di sebelah kanan, kita masukkan angkanya setengah kali dengan V-nya itu tadi adalah 5, kita kuadratkan jadi 25, 1 tambah K-nya itu tadi adalah 2/5. 2/5 ini sama dengan G itu adalah 10, yang ditanya adalah H maksimumnya. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal kita sederhanakan saja. Berarti kalau ini kita sederhanakan, ini kan jadi 7/5 ya. Jadi 5/5 tambah 2/5 jadi 7/5. 7/5, 5 ke sini habis jadi 35. 35 dibagi 2, berarti ketemulah ini adalah 17,5. 17,5 kita bagi dengan 10. Maka kita masukkanlah di sini bahwa tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh bolanya adalah 1,75. Kita lihat soal kita yang titik berat. Yang ditanya di dalam hal ini adalah koordinat titik beratnya di mana. Nah, kalau bendanya seperti ini sih sederhana ya. Tinggal kita bagi 2 aja. Nah, misalnya ini kita potong 2, yang sini benda 1, yang sini benda 2. Atau atas bawah boleh. Nih, yang atas ini benda 1, yang bawah benda 2 boleh. Ya. Atau kalau nanti bendanya itu ukurannya beda, bendanya itu nggak seperti ini, misalnya dibuat segitiga atau yang lain, bisa kita buat dengan cara yang lain. Gimana caranya? Misalnya gini. Kita ambil aja ini utuh. Jadi caranya misalnya kita ambil utuh ya. Jadi kita ambil ini utuh. Ini yang kita namakan dengan benda pertama. Nih, jadi utuh. Kita anggap dulu benda itu seolah-olah dia penuh ya. Maka kalau kita anggap dia seolah-olah penuh, maka titik beratnya sudah pasti di tengahnya nih. Nah, karena titik beratnya sudah pasti di tengah,
maka bisa kita buat untuk benda yang utuh ini, kita anggap benda pertama, titik beratnya itu berarti bisa kita buat langsung dia di 2,2. Lalu luasnya bisa kita cari di sini. Luas bangun yang pertama ini berarti 4 dikali 4, maka nilainya 16. Terus yang berikutnya adalah benda keduanya kita ambil yang kosong ini. Jadi yang kosong ini kita ambil benda kedua. Nih, yang kosong ini kita ambil benda kedua. Setelah kita ambil yang kosong ini benda kedua, maka titik beratnya ini kita ambil adalah di tengahnya ya. Berarti kalau di tengahnya ini berarti dia di angka 3, untuk Y-nya itu adalah di angka 1. Maka bisa kita dapat bahwa luasnya untuk bangun yang kedua adalah, ini kan persegi juga ya. Ini kemari 2, ini kemari 2, berarti 2 kali 2, 4. Cuma ini kita kasih tandanya adalah minus. Kenapa minus? Karena bendanya itu sebenarnya nggak ada. Dia itu dibolongin, gitu ya. Setelah kita buat nilai A-nya minus karena dia nggak ada, nah udah tinggal kita gabungkan. Nah, kita gabungkan. Gimana gabungkannya? Nah, menggabungkannya adalah untuk X, kita kalikan masing-masing luas dengan masing-masing X-nya, lalu kita bagikan dengan jumlah luasnya. Jadi misalnya kita buat yang ini, berarti menjadi A1 kalikan dengan X1, tambahkan dengan nilai A2, kalikan dengan X2, lalu kita bagikan dengan nilai A1 ditambahkan dengan A2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. A1-nya tadi adalah 16, X1-nya tadi adalah 2, kemudian A2-nya tadi minus ya. Berarti ini kita buat menjadi minus 4. X2-nya tadi 3, kita bagi dengan A1-nya tadi adalah 16, A2-nya minus, berarti plus kali min ya, minus 4. Nah, biar gampang, coba atas dan bawah itu sama-sama kita keluarin 4. Biar gampang hitungnya. Nah, berarti kalau ini kita keluarin 4, sisa 4 ya. Karena 4 kali 4, 16 kan. Nah, berarti kalau sisa 4, maka 4 dikali 2, 8. Dari sini kita keluarkan 4, berarti sisanya adalah 3. Dari sini kita keluarkan 4, sisa 4. Dari sini kita keluarkan 4, berarti 1. Karena 4 kali 1 itu adalah 4. Nah, setelah dapat seperti ini, lalu kita selesaikan 4 di sini dengan di sini habis. Berarti kita dapatlah ini 8 dikurang 3 adalah 5, 4 dikurang 1 adalah 3, maka X-nya 5/3. Nah, setelah dapat nilai X-nya, kita lakukan dengan cara yang sama untuk Y. Ya. Persamaannya sama. Bedanya itu adalah X jadi Y. Nah, tinggal buat aja. Anggap aja persamaannya langsung sudah kita buat ya. Berarti Y-nya sama dengan A1-nya adalah 16, Y1-nya 2, A2-nya tadi minus 4, Y2-nya adalah 1. Dibagi dengan A1-nya 16, minus 4. Prinsip yang sama ya, atas dan bawah ini sama-sama kita keluarkan 4. Maka kalau kita keluarkan 4, sisa 4, 4 kali 2, 8, keluarkan 4, berarti sisa 1. Dari sini juga keluarkan 4, sisa 4, kalau dari sini kita keluarkan 4, sisa 1. Iya, maka ini 4 dengan 4-nya habis, berarti 8 dikurang 1, 7. 4 dikurang 1, 3. Iya. Maka ketemulah dia, jawabannya adalah 7/3. Jadi kalau misalnya kita buat bentuknya itu adalah segitiga. Misalkan ini adalah kita ambil segitiga sama kaki. Misalnya ini sama kaki. Ya. Lalu kita buat di sini koordinatnya misalnya adalah titik 0. Di sini koordinatnya itu adalah A. Kemudian di sini misalnya adalah T. Lalu pertanyaan, letak titik beratnya di mana? Kira-kira letak titik beratnya di mana? Ya. Nggak bisa.
Nah, cara nyari titik beratnya, kalau bisa dibagi dua bendanya, ukurannya sama persis, maka titik beratnya juga dibagi dua. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, untuk sumbu X, ini bisa kita bagi dua ya. Ya. Ini kan bisa kita bagi dua persis sama ya, kiri sama kanan ya. Ya. Karena bisa, maka titik beratnya ini dibagi dua. Berarti kalau kita lihat ini panjangnya A, berarti titik beratnya ini pasti setengah A. Untuk tingginya, nah tingginya kan nggak bisa kita bagi dua ya. Kalau kita bagi dua, pasti di atas kecil, di bawah besar. Makanya jadi nggak imbang, ya kan? Jadi kalau misalkan ini kita ambil nih, misalnya langsung kita bagi dua. Nih, bagi dua. Salah lagi. Ya, jadi misalkan ini kita ambil langsung dibagi dua nih. Nah, langsung misalnya bagi dua. Kan ini kalau kita lihat seperti ini kan ukurannya atas dan bawah berarti nggak imbang ya. Yang ini kan jadi kecil, yang di bawah ini besar. Berarti dia nggak imbang. Maka nggak bisa kita bagi dua. Untuk letak titik berat di sumbu Y-nya itu nggak bisa kita bagi dua. Terus gimana titik beratnya untuk sumbu Y? Nah, titik beratnya untuk sumbu Y-nya itu nilainya adalah 1/3 bagian dari tinggi dihitung dari alas. Jadi kalau kita ukur ini dari alasnya itu adalah 1/3 dari tingginya. Itulah posisi titik berat kalau dikatakan dia segi. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang grafik antara F dengan delta L, maka ini adalah grafik daripada hukum Hooke. Ya. Ketika berbicara tentang hukum Hooke, persamaan yang kita pakai di sini hanya ada satu. Apa itu? Bahwa gaya yang bekerja pada sebuah pegas itu sama dengan nilai konstanta pegas kita kalikan dengan pertambahan panjangnya. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan ini, kita hubungkan ke matematik, maka akan kita dapat di sini hubungan F dengan delta X itu adalah hubungannya adalah linear. Berarti kalau hubungannya linear, artinya itu kalau kita buat grafiknya antara F dengan nilai daripada delta X, berarti grafiknya itu harus berupa garis lurus. Karena grafiknya harus berupa garis lurus, maka batas grafik untuk hukum Hooke itu adalah hanya batas grafik yang lurus. Mana yang lurusnya? Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti yang lurusnya itu adalah hanya A sampai C. Hanya sampai dari titik O sampai dengan C. Inilah yang dinamakan dengan hukum Hooke. Sementara di luar ini, kalau sudah lewat dari titik C, maka itu sudah tidak berlaku hukum Hooke. Karena dia sudah tidak linear. Lalu kalau ditanya, berapa nilai daripada konstantanya? Nah, ketika ditanya konstantanya, ya tinggal kita masukin aja dari persamaan ini ya. Berarti dari persamaan ini bisa kita buat nilai daripada K sama dengan F kita bagikan dengan nilai daripada delta X. Gitu ya? Berarti kalau kita buat K sama dengan F kali delta X, ambil aja dari grafik hukum Hooke itu salah satu titik koordinatnya. Yang mana kita ambil? Yang mana aja bebas, yang penting jangan titik 0. Karena kalau kita buat titik 0 jadi 0 per 0, tak terdefinisi. Ya. Kita ambil salah satu. Yang mana? Misalnya yang A boleh, B boleh, C boleh. Katakan yang kita ambil titik A. Maka kalau kita ambil titik A, tinggal kita masukkan aja. Berarti F-nya itu adalah 6, delta X-nya itu adalah 2. Hati-hati. Ketika kita mengerjakan soal ini, kita salah di satuan, maka jawabannya pasti salah. Ya. Ketika kita bagikan 6 dibagi 2, itu hasilnya 3. Maka bisa kemungkinan yang kita pilih adalah 2. Tapi hati-hati. Di sini satuannya itu adalah masih sentimeter. Ya, sementara ini adalah meter. Karena di sini satuannya masih sentimeter, sementara di sini di pernyataannya adalah meter, maka yang kita lakukan adalah ini harus kita ubah dulu dari sentimeter ke meter. Kita ubah ke meter, berarti kali 10 pangkat minus 2. Sehingga kalau itu kita ubah ke meter, hasilnya menjadi naik ke atas ya. Berarti ini menjadi 300 Newton per meter. Artinya
pernyataan yang benar itu adalah jadinya pernyataan yang nomor 2. Nomor 1, pernyataan yang nomor 2 salah. Lalu pernyataan nomor 3, titik C merupakan batas hukum Hooke yang masih berlaku. Iya, karena itu tadi yang merupakan garis linier. Sedangkan titik D itu sudah tidak linier, maka ini tidak berlaku. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, yang berikutnya. Yang berikutnya kita lihat materi yang ini. Materi yang ini berbicara tentang hukum Archimedes. Ini berbicara tentang hukum Archimedes. Masih ingat hukum Archimedes ya? Di dalam hukum Archimedes kita membahas bahwa fluida atau zat yang mengalir itu akan memberikan gaya angkat pada sebuah benda. Ya. Jadi gaya angkat yang diberikan oleh suatu fluida kepada benda yang berada di dalam fluida tersebut dinamakanlah itu dengan gaya Archimedes, yang besarnya kita cari dengan menggunakan persamaan massa jenis zat cair kita kali dengan volume benda yang tercelup pada zat cair kita kali dengan percepatan gravitasi. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu persamaannya seperti ini, lalu ditanya di dalam soal, kira-kira berapa bagian daripada balok ini yang muncul di permukaan? Supaya bisa kita tahu berapa bagian yang muncul di permukaan zat cair, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu gaya apa saja yang bekerja pada bendanya. Gaya apa saja yang bekerja pada benda di sini? Ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah gaya berat, arahnya ke bawah. Yang kedua adalah ada gaya angkat air atau gaya Archimedes, arahnya adalah ke atas. Posisinya dalam hal ini kita lihat bendanya ini diam. Artinya apa? Dia nggak naik, nggak turun. Karena bendanya tidak naik dan tidak turun, maka berlakulah di sini hukum Newton pertama. Apa itu? Bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah, kalau jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, artinya apa? Gaya Archimedes yang arahnya ke atas berarti sama dengan gaya berat daripada benda. Sehingga kalau kita jabarkan, maka ini bisa kita buat ya. Gaya Archimedes tadi adalah massa jenis daripada zat cair kali volume benda yang tercelup di dalam zat cairnya kali dengan G. Yang ini adalah massa benda. Yang ini adalah massa daripada benda. Di dalam soal tidak diketahui massa benda. Karena nggak diketahui, maka ini bisa kita jabarkan bahwa massa itu adalah massa jenis kali volume. Dari definisi massa jenis massa per volume ya. Sehingga massa adalah massa jenis kali volume. Karena ini benda, kita buat aja nih, massa jenis benda kali volume seluruh benda. Volume seluruh benda itu artinya apa? Baik yang tercelup maupun yang berada di permukaan, semuanya itu kita totalkan. Kita kalikan dengan nilai G, sehingga dari sini bisa kita dapat nilai daripada G-nya habis. Maka muncul satu persamaan. Massa jenis zat cair dikali dengan volume yang tercelup di dalam zat cair sama dengan massa jenis benda kali volume daripada seluruh benda. Jadi total bendanya berapa volumenya? Nah, ini persamaannya. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Yang menjadi masalah, gimana kalau seandainya nanti di dalam soal dibuat zat cairnya itu berlapis-lapis, misalnya seperti ini, ya. Misalkan ini ada sebuah wadah, lalu ke dalam wadah ini dimasukkan air, misalnya ini air. Lalu di atas permukaan air ini dituang minyak. Misalnya dituang minyak ya, ini ada minyak. Nah, sehingga ada lapisan minyak, kemudian ada lapisan air. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya benda dicelupkan kemari, dan ketika benda dicelupkan kemari, ternyata posisinya itu misalkan seperti ini. Ada sebahagian tercelup di air, ada sebahagian tercelup di minyak,
ada sebagian muncul di permukaan minyak atau muncul di udara. Ditanya salah satu. Misalkan ditanya volume yang muncul atau ditanya volume yang tercelup di dalam minyak berapa. Gitu. Prinsipnya sama. Ketika dibuat seperti ini, ya langkahnya kita gambar dulu gayanya. Apa itu? Yang pertama ada gaya berat bendanya. Lalu yang kedua ada gaya angkat daripada minyak. Jadi ada gaya Archimedes di minyak ya. Nah misalnya ini kita buat yaitu di minyak. Lalu ada gaya angkat air atau gaya Archimedes yang diberikan oleh air. Nah ini kan imbang sama seperti tadi. Imbang, maka tinggal kita samakan gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Sehingga bisa kita buat gaya Archimedes yang diberikan air ditambah dengan gaya Archimedes yang diberikan minyak. Inilah yang menjadi sama dengan berat daripada bendanya. Kalau kita jabarkan persis seperti ini. Hanya saja di sebelah kiri jadi ada 2. Sehingga berdasarkan penurunan dari sini, maka bisa kita buat. Kalau ini tadi air, berarti massa jenis airnya berapa, kali volume yang tercelup di airnya berapa, kita tambahkan dengan massa jenis daripada minyak, kali volume yang tercelup di minyaknya berapa. Ya, ini tercelup di air, tercelup di minyak, ini menjadi sama dengan massa jenis bendanya, kali volume total bendanya. Kalau lebih dari 2, kalau ada 3, ya lanjutkan, ditambahkan lagi seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini kalau misalkan nanti zat cairnya itu lebih dari 1. Nah, contoh kita lihat di gambar kita ya. Di gambar kita kebetulan zat cairnya cuma 1. Karena cuma 1 zat cairnya, nah tinggal kita masukkan aja ke persamaan kita yang di sini. Berarti kita buat massa jenis zat cairnya sudah diketahui, zat cairnya adalah air, massa jenisnya 1. Volume yang tercelup di air, nggak tahu. Kita misalkan V aksen. Lalu kita buat massa jenis daripada bendanya, sudah diketahui 0,6. Karena ini volume total dari benda, kita anggap aja dia itu adalah 1 bagian. Ya, jadi ini kan volume total, berarti 1 bagian. Maka dari sini bisa kita buat bahwa nilai daripada V aksennya adalah 0,6 bagian. Jangan lupa, V aksen itu tadi adalah volume daripada benda yang tercelup. Ya, ini tadi adalah menggambarkan volume daripada bendanya yang tercelup saja. Pertanyaannya bukan yang tercelup. Yang ditanya di soal adalah yang muncul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang tercelup ini, ya, yang tercelup berarti yang ada di bawah permukaan air ini adalah 0,6 bagian. Berarti pertanyaannya, yang muncul ini jadinya berapa bagian? 0,4. Iya, maka ini jadinya yang muncul ini berarti 0,4 bagian. Atau kalau kita buat ke dalam pecahan, berarti ini adalah 2/5 bagian. Sehingga jawabannya itu adalah D. Kalau kita berbicara tentang materi ini, yang kita bahas adalah tentang hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu bicaranya tentang apa, gitu ya? Yang dihubungkan dia di sini adalah bahwa nilai daripada kecepatan kuadrat itu berbanding terbalik dengan P. Artinya apa? Kalau V-nya makin besar, kecepatannya makin besar, maka tekanannya makin kecil. Kalau kecepatannya makin kecil, maka tekanannya makin besar. Sehingga supaya pesawat naik, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah kecepatan udara di atas sayap, yang di dalam gambar ini kita buat adalah P1, harus dibuat lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara di bawah sayap. Supaya apa? Nah, sesuai dengan ini tadi, ketika kecepatan besar, berarti tekanannya kecil kan? Nah, supaya apa yang terjadi di sini? Ya, supaya tekanan udara di atas sayap pesawat lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di bawah sayap. Sehingga tekanan udara yang di bawah sayap bisa mengangkat pesawatnya. Maka dari sini kita lihat jawabannya yang benar adalah, nah yang berikutnya di sini kita berbicara tentang kalor. Nah, ketika kita berbicara tentang kalor, maka sesuai dengan manfaatnya
kalor ini kita bagi menjadi dua bagian. Apa itu? Yang pertama, kalor ini bisa kita pergunakan untuk mengubah suhu daripada suatu benda. Lalu yang kedua, bisa kita pergunakan untuk mengubah wujud daripada sebuah benda. Perhatikan bahwa perubahan suhu dan perubahan wujud tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi nggak bisa terjadi secara bersamaan. Mereka itu nggak berteman, tapi harus selalu ganti-gantian. Jadi ya, artinya apa? Ketika suhu berubah, maka wujudnya nggak bisa berubah. Wujud bendanya itu harus tetap. Ketika wujudnya yang berubah, maka suhu benda itu tidak boleh berubah. Atau dengan kata lain, suhunya itu harus tetap. Maka persamaannya ketika nanti ditanya di dalam hal ini, besar kalor yang dibutuhkan berapa? Nah, tinggal kita buatlah dia di sini, bahwa kalor ketika dia yang terjadi perubahan suhu adalah M dikali dengan C kalikan dengan delta T. Ketika yang berubah nanti wujudnya, maka kalornya adalah M kita kali dengan nilai L. Ya. Dengan catatan di dalam hal ini bisa kita buat bahwa nilai daripada C itu berbicara tentang kalor jenis daripada zatnya. Ketika kita berbicara tentang L, ini berbicara tentang kalor laten. Kalor laten ini ada kemungkinan dia 4. Yang pertama bisa dia itu untuk mengubah zat padat menjadi zat cair, disebutlah itu dengan kalor lebur. Bisa dari cair menjadi zat padat dinamakan dengan kalor beku. Bisa zat cair menjadi gas dinamakan dengan kalor uap. Bisa gas menjadi zat cair dinamakan dengan kalor lembur. Maka kalau kita lihat dari soal kita ya, jadi kalau kita lihat dari soal kita di sini, yang diketahui adalah kalor jenis. Karena yang diketahui kalor jenis, berarti yang dibicarakan adalah yang suhunya berubah. Maka karena yang dibicarakan adalah yang suhunya berubah, kalau kita lihat dari grafik, yang suhunya berubah itu cuma ada 2. Yang pertama di sini, lalu yang kedua di sini. Tapi yang di sini nggak bisa kita pakai. Kenapa nggak bisa kita pakai? Karena nggak tahu batasnya. Ini perubahannya sampai suhu berapa, lalu kalornya sampai berapa. Karena ini kita tidak tahu berapa, nggak bisa kita pakai, maka yang satu-satunya yang kita pakai adalah yang di sini. Nah, kembali kalau kita sudah tahu grafik satu-satunya yang kita pakai adalah yang di sini, maka kembali kita ingat rumus kalor untuk perubahan suhu. Ya, jadi yang kita pakai di sini, kalor untuk perubahan suhu, kita ingat tadi Q-nya sama dengan M kalikan dengan C kalikan dengan delta T. Nah, kalau sudah dapat rumus kalornya adalah seperti ini, tinggal kita lihat aja. Kalornya berapa? Di sini sudah diketahui ini. Kalornya itu diketahui dia di sini adalah dari 5 menjadi 10. Di dalam grafik ini. Tapi satuannya hati-hati masih kilojoule. Karena dia kalornya dari 5 berubah menjadi 10, berarti kalornya itu adalah 5. Karena ini masih kilojoule, harus kita ubah ke dalam joule, maka kita dapatkanlah dia di sini, nilai kalornya itu menjadi 5.000 joule. Sama dengan masanya yang ditanya. Kalor jenisnya sudah diketahui 500. Kita kali dengan nilai daripada delta T-nya. Delta T-nya itu dari 50 ke 150. Karena delta T-nya dari 50 ke 150, berarti kita dapatlah di sini bahwa delta T-nya sama dengan 100. Tinggal kita selesaikan ya. Berarti kalau ini kita selesaikan, akan kita dapatkanlah dia di sini angkanya 5.000 ini kita habiskan dia ke 5.000 di sini. Berarti 1 sama dengan 10 M ya. Karena 1 sama dengan 10 M, maka kita dapatkanlah di sini masanya itu sama dengan 0,1 kilogram. Nah, di dalam soal kita yang berikutnya ini, kita berbicara tentang daya hantar. Ya, berbicara tentang daya hantar daripada sebuah logam. Atau sering dinamakan dengan laju kalor merambat. Ya.
ketika kita berbicara tentang daya hantar atau laju kalornya merambat, persamaannya itu cuma ada satu. Apa itu? Persamaan daya hantar pada sebuah konduktor adalah nilai daripada konduktivitas, ya, konduktivitas daripada penghantar kita kali dengan luas penampang daripada penghantar, kita kalikan dengan nilai daripada selisih suhu antara kedua ujung penghantar, ujung yang satu dengan ujung yang lainnya, kita bagikan dengan panjang daripada penghantar. Cuma ini doang. Lalu pertanyaannya apa? Yang ditanya adalah urutan logam yang memiliki laju kalor dari yang terbesar. Jadi laju kalornya yang terbesar ke yang terkecil. Berarti harus kita cari satu masing-masing. Misalnya untuk nilai N, laju kalornya berapa? Tinggal masukkan aja. Tapi biar kita tidak kesusahan dalam nyarinya, biar jangan terlalu lama berhitungnya, perlu kita perhatikan dia di sini yang nilainya tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yang pertama, luas penampang tidak dibahas. Karena luas penampang tidak dibahas di dalam hal ini, berarti itu kita anggap luasnya itu adalah tetap. Sehingga luasnya ini kita tidak ambil dalam perhitungan, supaya gampang ya. Lalu yang kedua, delta T-nya. Ini 100 ke 30, 100 ke 30, 100 ke 30, 100 ke 30. Delta T-nya semua sama. Karena delta T-nya semua sama, ini kita abaikan aja. Karena kita hanya melihat urutan. Ya. Jadi ketika yang sama itu kita abaikan, itu tidak akan mengubah hasil dalam urutannya. Nah, misalnya tinggal masuk yang ini yuk. Berarti yang ini, nilai P-nya sama dengan K-nya berapa? K-nya itu berarti 1 ya. Nah, koefisiennya aja yang kita pakai. 1, L-nya 2. Maka ini bisa kita buat menjadi setengah. Atau kalau kita buat ke dalam desimal, berarti ini 0,5. Lalu yang berikutnya, yang ini, nilainya sama dengan K-nya itu adalah koefisiennya 4. Kita bagikan dengan nilai L-nya adalah 3. Maka kalau ini kita bagikan, hasilnya adalah 1,33. Lalu yang yang ketiga, ini kita buat adalah nilainya K-nya itu 3, L-nya 4, maka kalau kita buat ini adalah 0,75. Kemudian yang keempat, ini hasilnya adalah K-nya itu koefisiennya 2, L-nya 5. Berarti ini kalau kita buat angkanya sama dengan 0,4. Berarti kalau ini sudah kita dapatkan hasilnya adalah 0,4, ya. Nah, tinggal kita urutkan aja mulai dari yang paling besar. Berarti dari sini kita lihat yang paling besar adalah O. Setelah O berarti nilai P. Setelah P baru nilai N. Setelah N baru nilai daripada R. Maka jawabannya O, P, N, dan R. Inilah urutannya kalau kita lihat dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini kita berbicara tentang teropong ya. Masih ingat tentang teropong? Kalau kita berbicara tentang kalau kita berbicara tentang teropong, nah, teropong ini biasanya di dalam soal ini ada kita bagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan teropong bintang. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan teropong bumi. Bedanya apa? Bedanya itu sebenarnya hanya pada panjangnya. Ya. Nah, kenapa berbeda dalam panjangnya? Karena teropong bintang ini hanya terdiri dari 2 buah lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Sementara di teropong bumi ada 3 lensa. Apa itu? Ada yang dinamakan dengan lensa okuler, lensa objektif, lalu di antara kedua lensa ditempatkan satu lensa namanya lensa pembalik. Sehingga yang membedakan ini adalah hanya pada panjangnya saja. Untuk teropong bintang, panjang teropongnya kita cari dengan menggunakan persamaan fokus dari lensa objektif ditambahkan dengan jarak bendanya dari lensa okuler. Bendanya di sini maksudnya adalah bayangan dari lensa objektif ya.
Jadi bayangan dari lensa objektif itu menjadi benda bagi okuler, jaraknya itu dari lensa okuler berapa. Sedangkan untuk teropong bumi, nah panjangnya itu adalah nilai fokus lensa objektif ditambahkan dengan 4 kali fokus lensa pembalik tambahkan dengan jarak bayangan lensa objektif diukur dari lensa okuler. Nah, ini bedanya. Sedangkan kalau nanti ditanya adalah tentang perbesaran daripada teropong, perbesaran teropong bintang maupun teropong bumi itu sama. Apa itu? Sama-sama kita bagikan fokus lensa objektif dengan nilai daripada SOK. Nah, sekarang yang menjadi kendala di dalam hal ini adalah nilai daripada SOK. Nilai SOK-nya itu berapa? Gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang nilai daripada SOK, nanti ini ada 2 kemungkinan, tergantung kepada pengamatannya. Apa itu? Yang pertama, ada kemungkinan nanti pengamatannya itu adalah pengamatan tanpa akomodasi. Lalu yang kedua adalah ada pengamatan akomodasi maksimum. Ya, ketika dia itu tanpa akomodasi, maka nilai daripada S okulernya nggak usah dicari, itu langsung kita gantikan aja menjadi nilai daripada fokus okuler. Sedangkan kalau dia akomodasi maksimum, nilai S okulernya itu harus kita cari. Dari mana kita cari? Dari 1 per fokus okuler sama dengan 1 per nilai S okuler ditambah dengan 1 per nilai S aksen okuler. Di dalam soal tentu saja nilai daripada fokus okulernya pasti diketahui. Kita mau nyari ini. Lalu pertanyaan, S aksen okulernya berapa? Kalau untuk akomodasi maksimum, nilai S aksen okulernya sama dengan minus titik dekat mata. Berapa titik dekat mata? Nah, kalau dia normal berarti 25 cm ya. Kalau nanti nggak normal diketahui di dalam soal. Titik dekatnya berapa? Nanti tergantung kepada soalnya. Nah, contoh kita lihat di soalnya ini. Kalau kita perhatikan di dalam soal, nih perhatikan ya, fokus okuler dan fokus objektifnya ini berimpit di sini dan tepat berada di posisi bendanya. Ya, ketika fokus okuler, ketika bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif jatuh tepat di fokus okuler, maka pengamatannya ini dinamakan dengan pengamatan tanpa akomodasi. Ya, jadi ketika bayangan yang dihasilkan lensa objektif jatuh tepat di fokus lensa okuler, maka dinamakan pengamatan ini adalah tanpa akomodasi. Nah, berarti kalau pengamatannya itu tanpa akomodasi, maka di sini sudah bisa kita pastikan bahwa nilai daripada S okulernya sama dengan nilai fokus okuler ya. Maka dari gambar sudah bisa kita lihat yang ini adalah fokus lensa objektif, yang ini adalah nilai S okuler yang sama dengan nilai fokus okulernya. Ditanya, perbesarannya berapa? Nah, udah, tinggal masukkan aja. Perbesaran tadi cuma 1 ya. Perbesaran sama dengan fokus objektif dibagi dengan S okuler. Fokus objektifnya 160, S okulernya 2, maka kita dapatkanlah di sini perbesarannya adalah 80 kali. Sedangkan panjang daripada teropongnya, karena ini teropong bintang, berarti hanya FOB ditambah dengan SOK. Maka kita dapat FOB-nya 160, SOK-nya sama dengan FOK 2, maka panjang daripada teropong bintangnya adalah 162 cm. Maka kita dapatlah dia di sini jawabannya adalah A. Yang berikutnya kita lihat dia di sini persamaan untuk gelombang berjalan. Nah, ketika kita berbicara persamaan gelombang berjalan, ini persamaannya sebenarnya cuma ada 1 ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang persamaan gelombang berjalan, ini cuma ada 1 bentuknya. Apa itu? Bahwa nilai daripada Y sama dengan plus minus nilai A
kita kalikan dengan nilai daripada sin omega kita kali dengan T plus minus nilai daripada K kalikan dengan X. Nah, kita lihat satu-satu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, Y itu kan simpangan, A itu amplitudo, omega itu adalah nilai daripada kecepatan sudut, atau sering kita sebut frekuensi sudut, yang besarnya itu kita cari dari persamaan, 2pi kita kali dengan F, atau kalau ada periode, maka kita buat menjadi 2pi dibagi dengan periode. Sementara K itu dinamakan dengan bilangan gelombang atau konstanta gelombang, yang kita cari dengan persamaan 2pi kita bagi dengan lambda. Ya. Nah, di depan daripada amplitudo kita perhatikan dia di sini ada tanda plus minus. Nih, ada tanda plus minus. Apa ini? Plus minus di sini adalah berbicara tentang arah getar. Arah getar itu pada dua arah, yaitu arah getar itu adanya pada arah vertikal, ada dua, yaitu ke atas dan ke bawah. Karena ada dua, maka sesuai dengan arahnya itu tandanya menjadi dua. Yang pertama bisa positif, yang kedua bisa negatif. Positif, ketika pertama kali kita getarkan gelombangnya atau talinya, itu digetarkannya adalah ke atas. Sementara minus, sebaliknya. Apabila pertama kali kita getarkan, dia itu adalah arahnya ke bawah. Nah, tanda yang di sini, ini adalah berbicara tentang arah rambat. Arah rambat ini, arahnya adalah pada bidang horizontal. Ini juga bisa dua kemungkinan, bisa dia itu ke kiri, bisa dia ke kanan. Gitu ya. Nah, karena bisa dia dua ke kiri ke kanan, maka arahnya juga tandanya juga bisa dua kemungkinan. Bisa positif, bisa negatif. Positif itu apa? Kalau gelombangnya merambatnya itu adalah ke kiri. Atau yang kita namakan dengan kesumbu X negatif. Jadi kebalikan dengan arah getar ya. Kalau arah getar yang positif itu ke atas seperti yang biasa. Kalau arah rambat yang positif itu justru ke kiri. Yang minus itu adalah apabila dia arahnya ke kanan. Lalu yang berikutnya, di dalam gelombang ada satu persamaan lagi yang sering muncul di sini. Apa itu? Bisa nanti ditanya di dalam hal ini adalah nilai daripada cepat rambat gelombang. Ketika di dalam soal nanti berhubungan dengan cepat rambat, maka cepat rambat ini bisa kita cari dengan dua buah persamaan. Apa itu? Persamaan pertama, kita buat dia itu dari omega kita bagi dengan K. Jadi langsung aja, kalau ada omeganya, bagikan aja dengan nilai daripada K-nya. Nah, jadi omeganya berapa, K-nya berapa, bagikan. Atau kalau kita jabarkan, nih masukkan yuk. Kita masukkan nilai omeganya. Omeganya sama dengan 2πf ya. Masukkan 2πf. Kemudian K-nya kita masukkan, yaitu 2V dibagi dengan lambda. Maka kalau kita masukkan nilai daripada omega dan K-nya, maka akan kita dapat dia di sini persamaan cepat rambatnya. Sorry, ini tadi cepat rambat ya. Persamaan daripada cepat rambatnya akan kita dapatkan dia di sini persamaannya menjadi nilai V sama dengan omeganya tadi 2pi kali F, K-nya 2pi per lambda, kita sederhanakan menjadi dapat lambda kalikan dengan nilai F. Nah, kita lihat contoh soal. Ya, kalau kita perhatikan dari contoh soal nih, diketahui di dalam soalnya adalah gelombang berjalan merambat ke sumbu X positif. Ke sumbu X positif ya. Berarti ini ke kanan, hati-hati. Kalau sudah dikatakan ke kanan, berarti di sini di depan daripada KX arah rambatnya ya. Berarti arah rambatnya ini kita pakai tandanya itu adalah tanda minus. Nih ke kanan. Jangan lupa, berarti di sini kita pakai tandanya adalah minus. Amplitudonya adalah 10 cm, berarti ini adalah nilai A. Jika frekuensinya 2 Hz, ini F-nya. Kemudian cepat rambat, ini adalah nilai V-nya. Ya, V-nya sama dengan 16 cm per second. Nah, lalu ditanya persamaan gelombangnya apa? Tinggal kita ikuti. Persamaan gelombang kita buat. Tadi plus minus A.
Tapi di soal nggak disebutin arah getarnya. Gimana kalau nggak disebutin arah getar? Karena di dalam soal tidak disebutkan arah getarnya, itu menandakan bahwa gelombangnya itu pertama kali dia itu digetarkannya adalah ke atas. Jadi kalau nggak disebutkan, itu sudah langsung kita pastikan pertama kalinya dia itu adalah ke atas. Sehingga di depan ini kita ambil dia itu adalah positif. Menjadi A, kita kalikan dengan nilai daripada sin, omega kalikan dengan T, lalu ini tadi minus ya. Berarti ini menjadi minus nilai daripada K kalikan dengan X. Nah, kita cari satu-satu. Di dalam hal ini omeganya belum ada, maka harus kita cari dulu. Omega itu tadi adalah 2pi dikali dengan F. F-nya adalah 2, maka kalau kita masukkan kemari menjadi 4pi radian per second. Nah, sudah dapat nilai daripada omeganya. Lalu yang belum ada apa? Yang belum ada nilai K. K-nya itu kita cari dari mana? K-nya ini kita cari dari persamaan 2pi kita bagi dengan lambda. Lambdanya nggak ada. Terus gimana? Atau kita ambil, kalau nilai daripada lambdanya nggak ada, bisa kita cari lambda, atau kita ambil persamaan yang sudah ada. Apa tadi persamaannya? Bahwa cepat rambat itu tadi sama dengan omega per K. Karena cepat rambat sama dengan omega per K, berarti bisa kita masukkan ke sini. Nilai V-nya sudah diketahui 16. Omeganya kita sudah dapat tadi di awal 4pi. Lalu kita mau cari K. Maka dari sini bisa dapat K-nya. Berarti kita buat K-nya 4pi dibagi 16. Sama-sama kita bagi 4. Kita dapatkanlah bahwa nilai K-nya itu sama dengan pi per 4. Karena nilai K-nya sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan ya. Berarti bisa kita buat dari sini, persamaan I-nya tadi menjadi sama dengan amplitudonya ketemu tadi 10, kita kalikan dengan nilai daripada sin omeganya 4pi, kalikan persamaannya dalam variabel T, di sini tadi minus, K-nya itu adalah pi per 4, kita kali dengan X, maka persamaannya adalah Y sama dengan 10 sin 4pt minus pi per 4x. Berarti kita dapatlah di sini bahwa persamaan yang benar itu adalah A. Yang berikutnya di dalam soal kita di sini ada berbicara tentang pipa organa ya. Kalau kita berbicara tentang pipa organa ini jangan lupa itu kita bagi menjadi 2 ya. Apa itu? Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan ada yang dinamakan dengan pipa organa yang terbuka. Lalu satu lagi ada yang dinamakan dengan pipa organa yang tertutup. Bedanya apa? Ya. Apa bedanya pipa organa terbuka dengan pipa organa tertutup? Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, perbedaan antara pipa organa terbuka dan tertutup adalah dari bentuk gelombangnya. Gimana bentuk gelombangnya? Kalau pipa organa yang terbuka, itu nanti dimulai dengan perut dan diakhiri dengan perut. Sedangkan kalau pipa organa tertutup, itu nanti dimulai dengan simpul dan diakhiri dengan perut. Jadi dia itu karena satu tertutup ya. Jadi mulainya dari yang tertutup ini adalah mulai dengan simpul, sedangkan pipa organa terbuka dua-duanya terbuka. Makanya dia itu dimulai dari perut. Sehingga kalau kita gambarkan gelombangnya, kira-kira jadinya seperti ini. Nih, pipa organa terbuka dimulai dia dari perut. Nah, kira-kira bentuknya gini. Nih. Nah, kalau kita buat gelombangnya, satu lagi ya. Nih, gelombang stasionernya pada yang terbuka seperti ini. Kalau yang tertutup dimulai dengan simpul. Jadi dari sini mulainya dari simpul, lalu dia ke perut. Nah, di sini nanti perut. Ini simpul, terus simpul, kemudian perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul, terus perut. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada dia itu ada dia di sini 2 yang perlu kita ingat.
Ada yang dinamakan dengan simpul, ada yang dinamakan dengan perut. Perut itu adalah yang bulat ini. Jadi ini namanya perut. Jadi kalau kita mulai, ini namanya perut pertama, ini perut yang kedua, ya. Kemudian yang ini dinamakan perut yang ketiga, kemudian yang ini dinamakan dengan perut yang keempat. Demikian selanjutnya, perut yang kelima, kemudian yang ini adalah perut yang keenam. Kemudian titik yang di tengah ini dinamakan dengan simpul. Jadi ini dinamakan dengan simpul pertama, yang ini simpul yang kedua, yang di sini dinamakan simpul yang ketiga, ini dinamakan simpul yang keempat, ini dinamakan simpul yang kelima. Nah, demikian halnya dengan pipa organa yang terbuka ya, yang tertutup ya. Jadi di pipa organa yang tertutup ini yang dinamakan dengan perut pertama. Jadi ini perut pertama, kemudian yang ini perut yang kedua, kemudian yang ini dinamakan perut yang ketiga, kemudian yang ini dinamakan dengan perut yang keempat, kemudian yang ini dinamakan dengan perut yang kelima, demikian selanjutnya. Kalau misalnya masih ada selanjutnya, ya. Lalu yang di sini, jadi dia ini dinamakan dengan simpul pertama, ini simpul yang kedua, kemudian ini simpul yang ketiga, ini simpul yang keempat, kemudian ini simpul yang kelima. Maka kalau kita mengukur gelombangnya untuk pipa organa yang terbuka, kita mulai dari perut pertama ke perut berikutnya. Pipa organa tertutup, kita mulai dari simpul ke perut berikutnya. Misalnya gini, nih kita mulai dari perut pertama menuju ke perut yang kedua. Inilah yang dinamakan dengan nada dasar. Lalu dari perut pertama ke perut yang ketiga, ini yang dinamakan dengan nada atas yang pertama. Dari perut yang pertama ke perut yang keempat, ini yang dinamakan dengan nada atas yang kedua. Demikian selanjutnya. Ya. Untuk pipa organa tertutup, itu kita mulai dari simpul. Jadi dari simpul dia itu simpul ke perut. Gitu ya. Jadi harus dari simpul ke perut. Nah, misalnya nih, dari simpul pertama ke perut yang pertama, ini yang dinamakan dengan nada dasar. Ya. Jadi ini yang dinamakan dengan nada dasar. Nih ya, kita buat nada dasar. Sedangkan dari simpul pertama ke perut yang kedua. Perut yang kedua ya. Ini yang dinamakan dengan nada atas pertama. Dari simpul pertama ke perut yang ketiga. Ini yang dinamakan dengan nada atas yang kedua. Demikian selanjutnya. Maka dari sini bisa kita cari kira-kira untuk nada dasar itu berapa gelombang gitu ya. Misalnya nih kita ukur. Nih, kita perhatikan misalnya untuk yang ini. Berarti kalau misalnya kita bahas tentang nada dasar. Berarti sepanjang L ini berapa gelombang? Berarti kita lihat ya. Ini berarti kalau kita ambil gelombangnya berarti dari puncak ke lembah. Karena ini dari puncak ke lembah, maka itu adalah nilainya hanya setengah gelombang. Kalau nada atas pertama, sepanjang L berapa gelombang? Nada atas pertama berarti dari sini ke sini. Iya, 1 gelombang. Nada atas yang kedua. 1,5. Iya, 1,5 atau 3/2 lambda. Sama halnya kalau kita cari untuk pipa organa yang tertutup. Nih, pipa organa tertutup misalnya kita lihat. Dari sini kemari, sepanjang L berarti berapa gelombang? 1/4 ya? Iya, berarti ini sama dengan 1/4 gelombang. Lalu L yang untuk nada atas pertama? 3/4. 3/4 gelombang. Kemudian untuk L nada atas kedua berarti 5/4 gelombang. Ya kan? Nah, kalau sudah kita tahu seperti ini, lalu kita ke soal. Apa yang dibahas di dalam soal, gitu ya? Kalau kita lihat di dalam soal kita, di sana sudah disebutkan bahwa pipa organa terbuka itu sudah menghasilkan nada atas pertama. Ya, yang terbuka ini menghasilkan nada atas pertama. Berarti yang kita pakai yang ini ya.
Karena yang kita pakai adalah yang ini, maka bisa kita lihat pipanya L-nya katanya 40. Berarti bisa kita buat 40 sama dengan lambda. Atau bisa kita ambil dari sini. Panjang gelombangnya sama dengan 40 cm. Inilah untuk nada atas pertama. Pipa organa terbuka. Lalu beresonansi dengan pipa organa tertutup dengan jumlah simpulnya adalah sama. Nah, kita lihat yuk. Ini untuk nada atas pertama, simpulnya berapa? Nada atas pertama. Berarti kita lihat simpulnya ada 2 ya. Nada atas pertama, simpulnya katanya ada 2. Lalu diminta, simpulnya juga harus sama di pipa organa tertutup. Kita lihat simpulnya harus sama. Berarti simpulnya di sini 2, ini juga harus 2. Berarti 1, 2. Maka karena simpulnya ada 2 dan kita lihat tadi harus dari simpul ke perut, berarti yang kita bicarakan itu, yang ada simpulnya adalah dari simpul ke perut yang kedua. Maka kalau yang kita bicarakan sekarang dari simpul ke perut kedua, berarti ini nada keberapa? Berarti nada keberapa? Sama ya? Ya. Berarti sama-sama nada atas pertama. Betul? Karena sama-sama nada atas pertama, tinggal kita lihat untuk pipa organa tertutup, nada atas pertama L-nya berapa? L-nya itu 3/4 kali panjang gelombang. Dari pipa organa yang pertama, yang terbuka, tadi sudah kita tahu panjang gelombangnya adalah 40. Kita masukkan ke sini. Maka kan kita dapat L-nya itu 3/4, kita kalikan dengan nilai daripada 40. Maka kalau kita buat 3/4 kali 40, akan kita dapatlah hasilnya sama dengan 30 cm. Sehingga jawaban kita adalah B.